Halo, kamu di mana? Ih, udah mau mulai Zoom nih. Cepetan pulang. Ya udah, aku mulai Zoom duluan ya. Ya udah, oke. Halo, selamat siang. Perkenalkan, aku Echa. Seharusnya di sini aku nggak sendiri. Harusnya ada Erik, suami aku. Cuman karena dia lagi ada kegiatan, jadi setelah selesai kegiatan dia baru ada di sini. Tapi di sini aku nggak sendiri. Aku udah ada temen aku, udah ada Kak Itin, Kak Greg, Kak Anton, Kak Olin. Halo. Hai, Cak. Halo, Hai, Kak. hai. Nah, sekarang kita mulai perkenalan ya. Perkenalan dari pasangan pertama yaitu Kak Itin dan Kak Greg. Silakan Kak. Halo semuanya, aku Itin. Nah, ini di samping aku suami aku nih, si Greg. Halo, aku Greg, suaminya Christine. Kita baru aja nikah beberapa bulan yang lalu dan sekarang berdomisili di Surabaya. Halo. Halo, thank you Kak. Terus ada pasangan kedua, Kak Anton sama Kak Olin. Silakan Kak, perkenalkan. Halo, aku Anton. Di sini aku sebagai seorang financial planner dan ini istriku Caroline yang biasanya aku panggil Olin. Hai, aku Olin. Aku juga sama seperti Anton, seorang financial planner juga. Kami tinggal di Jatinegara, Jakarta Timur. Oke, terima kasih Kak Itin, Kak Greg, Kak Anton sama Kak Olin perkenalannya. Nah, sekarang aku ingin menjelaskan kenapa kita ada di sini, karena kita ini adalah kan pasangan yang menikah di dalam masa pandemi, ya kan? Nah, kenapa kita ada di sini? Karena kita ingin menceritakan bagaimana kesulitan untuk mempersiapkan segala sesuatunya, gitu. Nah, untuk di pertama, Kak Itin sama Kak Greg, boleh nih Kak diceritain nih Kak, gimana proses persiapan di selama masa pandemi ini? Mungkin dari kakak ada yang kena, coba gimana ceritanya Kak? Boleh dong di-share. Mungkin mulai dari awal pandemi ya, untuk di Indonesia sendiri itu awal pandemi awal 2020. Nah, sebelumnya kita emang udah LDR nih, tapi gara-gara pandemi LDR-nya lebih susah lagi, which is nggak bisa ketemu sama sekali itu selama setahun. Jadi ya struggle nahan kangen sih. Habis itu apa ya, memang tahun 2020 itu udah ada rencana untuk keluarganya si Greg awalnya datang ngelamar. Nah, tapi karena pandemi gitu kayak keluarganya bilang nanti aja dulu, akhirnya sampai titik dimana kita kayak ngerasa kok nggak ada kepastian nih gitu. Nah, di situ kayak mulai goyah lah iman kita. Nah, abis itu gimana tuh? Ya, habis itu kita akhirnya bisa kan nentuin tanggal, terus kayak mau nekat dengan tanggal yang udah kita pilih. Terus kita juga udah punya planning kan kapan aku balik lagi ke Indonesia. Kita kebetulan tuh tanggal 15 Agustus ya nikahnya. Nah, si Greg sendiri tuh udah planning untuk pulang ke Indonesia tanggal 3 Juli. Tapi kebetulan di Singapura udah lockdown dulu nih sebelum Indonesia. Seminggu sebelum dia pulang udah lockdown. Nah, akhirnya dia minta izin nih sama bosnya. Kayak, boleh nggak aku pulang ke Indo seminggu lebih cepat kan? Karena kan nggak ada bedanya nih karena WFH. Nah, akhirnya dikasih lah. Dan itu timingnya bener-bener pas banget. Dia bisa pulang seminggu lebih awal daripada jadwalnya. Habis itu tiba-tiba Indonesian PPKM. Itu kayak mungkin kalau dia telat itu dia bakal nggak balik sih ke Indo. Jadi kayak oke, timingnya udah diatur aja gitu. Tapi yang tadinya mau pulang cepet, mau kasih surprise ke keluarganya dia, malah dia yang disurprisein. Coba cerita deh. Jadi waktu aku pulang itu datang terus ternyata ngelihat hasil tes antigen mereka tuh ternyata ada beberapa yang positif ya. Di rumah itu termasuk orang tua, sekeluarga besar itu ternyata positif. Jadi itu ya udah mulai kayak harap-harap cemas gitu. Terus jadi fokus yang isolasi orang tua. Terus ternyata waktu pindah ke apartemen, kita waktu itu nyewa apartemen, papa jatuh terus kayak
kakinya patah. Pas denger beritanya dari si Greg itu tentang keluarganya COVID itu aku tuh udah bener-bener sampai mikir hal terburuk. Maksudnya amit-amit, tapi kayak mama papanya sampai nggak ada gitu. Karena kebetulan mama papanya juga usianya udah 60 tahun, 70 tahun. Jadi memang pasti kekhawatiran itu ada lah gitu. Kebetulan itu memang harusnya tanggal 4 Juli itu aku berangkat ke Surabaya. Ya udah deh, kita rawat bareng-bareng, kita berjuang bareng-bareng lah gitu untuk merawat keluarganya. Tapi di hari aku mau PCR buat ke Surabaya, itu tiba-tiba mamaku nanya mau kemana. Terus aku bilang mau PCR buat ke Surabaya besok. Terus tiba-tiba dia dengan muka yang udah tegang, muka yang sedih, dia bilang dia ketipu sama orang sebesar 130 juta hanya karena masker yang harganya 200.000. Akhirnya kayak itu posisi aku ngelihat mama kayak gitu, itu kayak hancur banget sih hati ya. Gimana sih ngeliat orang tua tiba-tiba kayak gitu. Dan dia itu kayak langsung pas dia nangis, terus dia langsung ngomong kayak maaf ya Ci, kayak mami udah ngecewain Cici kayak gini gitu. Karena kebetulan uang yang ada dia pakai itu uang yang tabungan buat nikah juga gitu. Jadi kayak dia ngerasa bersalah, tapi ya aku harus kuat gitu buat dia. Adik aku aja udah ikutan nangis, mamiku nangis, tapi aku nggak bisa gitu juga dong gitu. Aku telepon si Greg, aku bilang kayak aku tunda dulu ya ke Surabayanya, mami ada masalah, aku ceritanya nanti aja, aku bilang gitu. Karena dia lagi pusing sama keluarganya, kalau aku cerita pasti dia juga makin down dong. Jadi akhirnya, tapi karena aku bilang nanti aja ceritanya, dia lebih nggak tenang ternyata. Akhirnya kayak ya udah aku kasih tahu, aku tunda untuk ke Surabaya, maksudnya jaga mamaku sebentar karena dia secara mental down banget. Ya 1,5 bulan itu kita benar-benar struggle di situ. Wah, luar biasa, ya ampun. Ternyata masalah aku hanya sedikit aja dari kalian. Oke, terima kasih Kak Itin sama Kak Greg. Atau ada lagi yang ingin disampaikan? Mungkin udah dulu kita dengerin si Olin sama Anton. Oke.